negara itu. Udah habis narasinya. Intinya tuh sebetulnya tuh ya gitu. Ada pernyataan yang sekarang itu sedang tersebar luas gitu. Nah, ya udah, kan orang ini lagi nunggu betul apa enggak sih ditangguhkannya kan gitu, Rapi. Ya, ini sih bukan masalah ini dong ya. Gua merhatikannya ini bukan masalah itu berita itu nggak benar ya. Selain daripada itu ada juga, walaupun itu berita benar ya, gua kasih tahu nih. Walaupun berita itu benar, harusnya siapa yang melakukan itu, yang mengumumkan? Ya orang yang punya legal standing itulah, misalkan Nikita Mirzani sendiri, ataupun misalkan dari kuasa hukum Nikita Mirzani sendiri, ataupun dari majelis yang ngetok palu. Nah, setelah itu juga nyampainya kayak gitu, tapi memang kasarnya tadi disebutin namanya tuh si Roman si Bunda nih kan nyebutinnya itu ya kayak seharusnya tuh sionya jangan dulu, Kasil itu jangan dulu gini gitu ngasih tahu ke orang-orang gitu, karena itu kan jadinya ada yang merecord terframing sampai tersebar luas ke media sosial. Jadi orang-orang jadi berpikir liar lagi gitu loh. Apalagi ada bahasa-bahasa orang dalam tuh, ya kan? Nah yang sekarang gini, juga sih. Nih terlepas apa kita counter sama Nikita Mirzani ya, kita cuman melihat ini kan dari sisi objektif. Contoh, ternyata walaupun memang itu betul, anggaplah betul. Nah, habis itu mau diputus nih sama majelis misalkan, ternyata udah ada isu berkembang di masyarakat, ada orang A1, terus tiba-tiba nggak jadi. Takutnya gini, aku tadi bilang ke mereka, takutnya nanti ternyata Pak itu ditolak. Nah, setahu orang kan itu udah ACC kan. Yang orang nggak ngerti katanya udah ACC kan, kalau yang nggak ngerti kan. Nah, takutnya nanti dibilang orang si majelis ya disalahkan orang majelis hakim lagi, padahal udah jelas tuh katanya mau gini-gini. Nah, itu framingannya, takutnya kayak gitu. Yang disalahin hakim lagi gitu. Atau bisa juga gara-gara itu bisa merubah keputusan hakim gimana? Nah, itulah makanya aku bilang Gampang. Yang ininya tuh kenapa yang kan waktu itu tuh kan langsung kayak si Koko Hiro kan dia nelpon Kasil pas waktu nge-live nelpon atau apa kayak gitu. Nah, itu tuh kan kesebar juga kan, ada rekotannya kesebar juga sama orang-orang. Karena kan berseliweran tuh di TikTok. Makanya aku tanya sama kok kan, emang boleh gitu kalau misalkan itu dikasih tahu sedangkan PH-nya aja belum ngasih tahu kan gitu. Betul. Gitu loh, aku tuh nanya karena aku juga haus juga nih tentang hukum, kan aku nggak terlalu ngerti juga, jadi aku nanya. Itu aja malam itu sudah ada rumor-rumor bebas ini di Penangguhan diterima. Ketakutan kita sendiri itu ada PH-nya ini aja kan Sil. Kalau masuk mau apain? Kuasa hukum ini kita menyampaikan belum, masih dipelajari oleh majelis hakim itu. Ya, aku takutnya nanti kan gara-gara framingan orang-orang jadinya entah hakimnya entah Kasilnya yang diserang orang, kan kita juga nggak enak juga ngeliatnya gitu. Apalagi kayak Kasil, aku pernah satu koma sama dia waktu kasus pindah Cirebon, orangnya baik gitu kan. Tiba-tiba nanti takutnya ya gitu gara-gara orang nge-record terus nyebarin, dia tuh nanti yang dininikan orang, ya dijadikan kambing hitam orang buat maki-maki gitu loh. Itu udah ada VT-nya kok, Nah iya, betul. Mayres kan ya. Juga karena rekotan kan akhirnya tersebar kayak gitu. Si Mayres update ya kan. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Si Mayres itu ada update terkait pernyataan bahwa Kasil mengatakan itu dengan tujuan dia supaya Komalnya rame. Ini poin saya jawab ya menurut pendapat saya secara pribadi di poin Komalnya Kasil itu sudah rame dari dulu, dari kemarin sudah rame tanpa perlu dia membuat statement A1 Nikita Mirzani
kemudian penangguhan penahanan itu Komalnya sudah rame. Kedua, kemudian pernyataan yang mengatakan bahwa ada kecemburuan antara Bang Yamin dan Kasil. Minta maaf sebelumnya, dari yang saya tahu karena saya mengikuti mereka ya, bahkan saya sering naik diskusi di Komalnya. Tim mereka itu tidak ada yang saling menyatukan seperti di tim yang lain, yang saksinya kemudian dikatakan pengecut, yang saksinya kemudian maksudnya tim lain itu siapa, Win? Ya, Tim lain itu siapa? Dijelaskan sekalian. ya misalnya kita di tim siapa saja, di tim siapa saja yang merasa. Ya enggak, ya jelaskan, harus dijelaskan. Di tim siapa? Iya, kayak Bunda Ola dan Saya tidak ingin membahas, saya tidak ingin Enggak, sama kayak tadi kata Bunda Ola kan kita Iya, kroyok. jangan kayak gitu, pembahasan saya kesini nggak jelas. ya lakuin, Ya, kita mau gini, apa? konteks saya ini kan menyangkut Panik Kasil mereka, dan panik. kawan-kawannya. Oke, Ya, menyangkut kasih yang ngomong, jangan ibu dong, jangan ibu yang ngomong. Kok ibu yang ngomong? Iya kan ini yang saya tahu secara pribadi. Ya, tapi kenapa ibu melibatkan Keroyok. Ayo, mereka Kenapa ibu melibatkan saja. Malvina? Ibu mengalami secara pribadi Kemudian. terkait kesaksian Malvina, ibu mengalami pribadi. Ya katakanlah Keadaan tidak bertanggung jawab. gimana? Katakanlah tidak bertanggung jawab ketika tidak ingin hadir, ketika tidak mau hadir, itu kan seperti itu. Maksudnya Bu, Kalau Ya, wajar lah, wajar lah. hadir, maksudnya nggak ingin hadir Kak. ini ngebahas Kasil, makanya dengarkan baru saya jelaskan. Pernyataannya Nanti saya akan Alina berani ya. di mana, oke? Di tim mana? Terkait bahwa ada kecemburuan itu saya. Nah itu si Bunda Ola aja yang ngomong tuh, katanya tadi tuh karena ada pengacara baru yang lebih kondang, si M. Yamin itu Kasil jadi cemburu tuh, kata Bunda Ola. Kalau itu kan pandangan pribadi, itu pandangan pribadi, itu hak Iya, masing-masing kata si pandangan Bunda Ola itu pribadi. jadi bahan-bahan. Apa lagi di bawah tapping katanya gue cemburu sama Kasil, apa sih? Bukan, itu Iya, bukan gitu. Kak Ola, itu gue, bukan Bunda Ola, itu gue yang ngomong. Terus Iya, Itu kita tadi pandangan menyampaikan apa yang pribadi. disampaikan orang di koma loh. Kayak katanya ini apa namanya Kasil yang menyampaikan A1, terus yang kedua itu tadi bilangnya kata Bunda Ola Iya, makanya Kasil ininya Muhammad Yamin karena dia udah bisa pakai bahasa Belanda gitu loh. Dia kan bukan PH yang sedang menjalani kasus ini. Tidak masalah. Tidak harus Tidak merumah-rumahkan masalah. banyak Tidak sekali. masalah. Kalaupun Karena dia bukan membingungkan PH, masyarakat. semua Harusnya orang edukasinya Iya, itu, walaupun dia punya semua pendapat, orang dia berhak punya mengatakan aturan bahwa karena dia bukan seorang PH. pengacara itu punya aturan. akan mengatakan Bu nggak jelas. begini, karena kalian tidak mau mendengarkan penjelasan orang. Dengarkan dulu. Semua orang berhak mengatakan dia bukan PH, kenapa dia yang kemudian mengeluarkan statement itu. Oke, saya pun juga bisa saja mengatakan hal seperti itu kan. Tapi kemudian menggiring opini bahwa supaya Komalnya rame, bahwa ada kecemburuan dengan Bang Yamin, Itu adalah yang saya pandangan pahami, pribadi yang saya masing-masing, pahami, taktik perang itu begini ya. Yaelah, Kita taktik mau- perang. Tujuannya apa sih tidak mau Bu? perang peperangan. Kita tidak mendukung. Ya, anggaplah ini Tujuannya Tujuannya apa tadi mikirnya? Oke. Tujuan Anggaplah ini dari taktik. itu tujuan yang Ini menurut saya ya, Sebenarnya orang nggak kenal. Anggaplah ini taktik. Siapa yang perang? Anggaplah ini taktik. Siapa yang perang? Sebentar. Nih, kita nggak mau perang. Ola nih. Yang kita bahas adalah kasusnya, bukan individunya, bukan menghina semua kita. individunya. Siapa yang perang? Aduh. Salah kali, salah dengar Bancus. Taktik kerang. Salah kali, kita salah dengar kali buat taktik perang. Taktik kerang. Berarti kalian selama ini berasumsi bahwa kita melawan-lawan perang gitu, pertengkaran. Enggak loh, enggak gitu. Salah, Beda kita salah pendapat tentang dengar. kasus hukumnya. Kita salah dengar taktik kerang katanya, bukan perang, kerang. Perang gue taunya direbus. Berarti selama ini mereka bermusuhan dengan kita gitu, karena kita tidak pendapat itu, tidak ada kata-kata perang. Kita sih nggak merasa Pro dan kontra tuh hal yang wajar loh. ya. Yang kita bingung, yang Kita kita kan punya mengeluarkan pendapat masing-masing. Iya, betul. Dan tidak dilarang. yang kita bingung adalah ada orang bilang punya info A1, Ah, iya betul. ternyata kayaknya A5.
Itu aja sih. Tapi nggak keluar, katanya tanggal 28 keluar, faktanya nggak keluar Ya, sampai karena hari aku ini. nonton Kan itu, hoax. waktu ada video Kita lewat nggak mau ada hoax itu 21, telan masyarakat. Itu ada kata-kata Alina, alah emang Ani so ngerti hukum. Ya udah. Itu tanggal 28. Bukan, Ani gue jelasin. jualan sayur nih, jualan buah. Nih, gue jelasin dulu bentar ya. Jadi gini soalnya isu itu ditegaskan. Ini karena di bawah ada typing katanya nggak apa-apa lah, itu kan membagi kabar kebahagiaan. No, bentar ya. Pembagian kebahagiaan itu berdasarkan analisa yang diposting melalui data yang katanya permohonan diterima oleh pengadilan. Itu bahasanya permohonan diterima pengadilan. Tapi diasumsikan bahwa itu dikabulkan. Itu yang salah, pola pikir salah, disebarluaskan, dan itu menjadikan dasar Itu untuk dikatakan katanya majelis mengabulkan. Sedangkan namanya permohonan diterima itu berkasnya, permohonannya Nikita yang diterima sama pengadilan untuk dianalisis dan nanti diputus, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkannya belum ada, tetapi sudah ada statement bahwa itu sudah dikabulkan berdasarkan uploadan itu. Ya, itu kan menyesatkan. Iya lo bener-bener menyesatkan lo. Aku sendiri langsung Lu aja yang panas, muncul official Ani. Raffi lagian, Raffi udah pernah beracara belum? Sorry banget sih Raffi, Mas, banget jadi. pirang tuh siapa, Bunda Ola? ini sih. Dia dari tadi pirang aku demi Allah nggak ngerti. Gak usah dijelas-jelasin. Kata Bu Ani jangan sebut nama. Lagian si ini apa sih Raffi udah beracara belum? Beracara aja belum, mengatasi klien aja belum. Raffi lebih tahu daripada lu, Raffi. Kalau belum berarti kan ya sudah ya. Ngomong kan nih. Iya. Adapun kalian tidak sepakat tidak masalah. Namanya juga kita berdiskusi kan. Namanya Iya, kita betul. berdiskusi. Apapun yang disampaikan lawan bicara kita dengarkan. Terkait kita tidak terima, yaitu kembali lagi tapi dengarkan Nah dulu. ini kita nggak terima, makanya kita bahas kenapa buku yang panas banget. Bentar dulu Bang Rapi, aku ini lagi ngomong, ya Allah. Katanya ada yang takut ya, nggak sebut Jadi nama. begini. Gue bukannya Begini. takut sebut nama dia, tapi males aja berurusan gitu loh. Ya, jadi begini. Bilang aja nyali lu ciut, bilang aja. Sosok nyindir. Tinggal sebutin nama kalau berani, nggak usah cemen. Udah Saya- banget emosi jadinya. Seseorang mengeluarkan sebuah statement, katakanlah statement ini belum benar-benar terjadi. Oke, kita sepakati belum benar-benar terjadi. Maka saya menyimpulkan bahwa ini Ini udah benar-benar belum terjadi karena apa? Bilangnya 1-2 jam lagi. Itu kan jelas gimana sih? Itu siapa yang mute? Ada yang mute ya? Nggak ada ini kopi. Kalau bilangnya seperti itu, ini palingan sejam atau Oke. Banyak yang panik ternyata ya. Kesimpulannya begitu, betul nggak? Iya Kak, makanya setuju, mereka betul. opini mengkontaminasi yang salah, yang ininya herannya pendukung AMI juga ada yang terdokteri sampai terkontaminasi ucapan mereka. Ini mereka mau berupaya menyerang Kasil. Dari tadi kan saya sampaikan ke si Mayres juga, ini sengaja biar kalian itu menyerang Kasil, membenci Kasil. Kenapa? Di kubu kita kan jarang-jarang ada pengacara yang memberikan edukasi, memberikan fakta-fakta persidangan. Mereka maunya ini si Raffi tuh kelihatan wah banget. Makanya Iya. paling nggak suka adanya Kasil. Itu intinya tujuan mereka, Kak. Ya kalau misalnya mengaku pendukung Nikita Mirzani terus ikut menyerang saya dan tidak percaya itu bohong banget. Berarti bukan pendukung Nikita Mirzani. Bukan, yakin saya itu. Iya, itu aja patokannya sekarang udah. Memang Kayak gitu Luar aja biasa. udah panas ya kan, udah panas. luar biasa. Lagian katanya malas berurusan tapi membahas Kasil terus, menyindir-nyindir. Bukan Kak Pororo, Bunda Ola tidak mau menyebut namanya karena dia tidak Iya, mau kalau misalkan berurusan. mau membahas ya udah tinggal sebutin. Kalau punya nyali nggak usah nyindir-nyindir kayak gitu. Memang ya susah ya, udah diperingatin kita tadi pagi. Yang bagus-bagus diskusinya gimana, ini mana pengiring opini, mana pengiring
Kata Freak betul, mereka lagi jual nama saya. Kalau nggak ada bahan pembicaraan. Lah. Betul. Mereka kan selalu kompak, Kak. Kalau aku sih gini, udah jelas nih ya Kak, kemarin itu kita udah lihat Bang Fly, ya kan? Jadi mereka tuh emang pengen nyerang-nyerang ke sini tuh, kemarin Bang Fly, nah sekarang Kasil, udah gitu aja. Iya kan lucu loh mereka itu kalau panas tuh main keroyokan. Nanti kalau saya cariin satu-satu gimana Pororo? Nah, berani-berani sama saya kan? Maju Kak, Iya. lanjut Kak Sil. Maju ke aku Kalau paling ada belakang. rahasia, kalau ada rahasia yang sangat mengejutkan, yang sangat mengagetkan, bikin jantung olahraga. Lanjut, Mereka Kak itu Sil. takut kalau misalkan kita berani berbicara kebenaran. Makanya selalu diserangnya, selalu difitnahnya. Misal mereka rame, kepanasan, ketakutan, berarti kan akan kenyataan. Gimana kalau kenyataan ya mati semua kali ya? Iya. Langsung nggak bisa tidur mereka, Kak. Aduh, Oh, senam siapa jantung dulu yang mereka baru nih, Kak naik Sil. host? Siapa dulu yang baru naik tuh host? Hai baby. Maksudnya Freak Juice Not. Gimana menurut Bang MA pendapat di room sebelah? Nggak Freak, coba open mic. Kasih buku Ya. Bang MA. Freak mau ngomong apa Freak? Cuman mau ngomong, mereka kalau nggak ngejual nama Kasil itu gak bakal rame. Udah. Itulah. Namanya juga pengacara pansos. Si Raffi dari dulu. Calon artis. Raffi tuh Masalahnya bener-bener gini nggak loh, tahu. kenapa Kak mereka ini meragukan Kasil? Apakah si Raffi sudah pernah menangani klien? Apakah si Raffi sudah pernah beracara? Apakah si Raffi sudah pernah berhadapan dengan persidangan? Kan belum pernah. Terus dia pengacara apa dong Kak? Syarat salah panci. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Ayo makan iga bakar lapar. Iya kemarin Bang Yamin, sekarang Kak Sil, nanti habis itu siapa lagi yang mereka serang? Sekarang mulai lagi adu domba ini sama si Raffi. Jangan-jangan aku Bang, jangan-jangan aku Kak Sen. Kan tadi aku buka room, aku nasihatin salah satu dari teman mereka gitu kan. Pengen Nggak banget ada, Bang Yamin. aku tidak ada membicarakan itu. Aku tidak ada membicarakan Kak Sil. Begitu. Nah, sorry kemarin apa coba yang dibicarakan? Kan kita nggak mungkin sembarang bertanya kalau mereka nggak bicara gitu loh. Kita Alina. bukan mereka. Aduh. Buat Mama Bel, gimana menurut Mambel? Mereka di sebelah. Kok anteng-anteng banget dari tadi. Kesel, Mami itu kesel, Mami Bella tuh karena apalagi jualan si Raffi tiba-tiba typing kayak gitu, nggak beretika banget coba. Ya Allah, kok malah apa sih si Rapi nih? Orang yang taping di tempat yang bahas kasus dong, malah tempat yang jualan nih Pak. di situ Makanya di taping. Mami kan lagi jualan tadi, si Raffi masalah bahas masalah penangguhan itu, ya kesel lah. Enggak Menempatkan harusnya di room-room kayak gini lagi berdebat masalah kayak gini baru dia typing kayak gitu. Ini pas Mami lagi jualan, ya gimana nggak kesel sama dia? Itulah Nunggu Kak orang Paruro. terus sekarang hidupnya. Ya, itulah Kak Paruro. Tadi pagi aku juga udah menjelaskan kalau pengen menanya penangguhan itu, silakan tanya pribadi sama Kak Sil gitu loh. Tapi mereka nih nanya sana, nanya sini, nanya sana. Kalau jawabannya tuh nggak di tepat di otak mereka, ya jadi omongan mereka, jadi lucunan mereka. Begitu kayak tadi barusan kita nonton, gitu. Memang keterlaluan. Ani, oh Ani. Sumpah. Apa kalau Kak Sil ke sana mereka pada turun palingnya?
Makin ribut iya. Nggak usah Kasil, ngapain turun level ke sono? Nggak usah, nggak usah. Kesana kak, nggak usah kesana kak, nggak usah. Ngapain? Emang mereka pengennya kakak kesana, nggak usah kak. Nggak usah sih, maksudnya kalau ada nama-nama yang serupa gitu. Paling mereka ngiranya itu kan. Penyusup di sini, tunjukkan muka lo di sini penyusup, atau nak tunjukin tappingan lo aja lah. Penyusup, boleh tunjukkan dirimu di sini penyusup. Tenang aja, Kak Sil orangnya nggak emosian ya Kak Sil ya. Orangnya santai. Ya. Gas. Komal buat apa? Ketemu aja gitu. Kan dibilang face to Alina. face. Alina, kau ini ada aku nih penyusup. Aduh. Penyusup. Jaga ya, udah di SS loh sama Kak Sil. Loh. Batuk mandi ah. Tadi itu Rinda ya, ya naik. Mana Rinda? Tadi di room sebelah tadi bacaannya siapa aja sih? Rinda, Abi Ola, si Incus, terus siapa lagi? Rinda, Bunda Ola, Incus, Wani. Kalau Queen mah Queen pendukung ini, pendukung Ami. Iya, Rinda, Bunda Ola, Incus, Ani. Ya nggak sumpah. Padahal Bunda Queen cuma menjelasin gitu, kok tiba-tiba langsung panik sih. Wah, udah ngomong yang bener loh, malah panik. Aduh, udah rungkat mereka. Jangan-jangan mereka kesini. Wah, bentar lagi mereka kesini. Kamu heboh banget ke dangdut, ini biar gak sih? Ntar aja udah dateng, heboh banget. Gue kergetan sama mereka tuh nggak bang El, sumpah loh. Susah kalau udah media, kalau face to Udah face nisatin dari tadi pagi aku sampai buka room pelan-pelan suaraku. Biasanya kan aku paling pengen banget lantang gitu, cuman pelan-pelan gitu. Tapi aduh, ya kita nggak akan bicarakan itu. Tapi ya masih aja nggak bisa dia menasihati temannya satu persatu. Ya sudah. Gimana Raffi tadi punya teman di Bulungan ya? Ntar aku mau ke Bulungan soalnya mau ke join kopi. Coba ntar ketemu Raffi nggak ya? Jangan-jangan mereka mau sini. Kalau mereka sini, ada nih. Kayaknya ada nih. Nih, Master Star nih. Master Star tuh sebelah sana loh. Masih start. Gue antah lu nama lu. Ada yang udah naik nih penyusup ke sini turun. Siapa tahu ada yang mau naik. Ke April. Ya kalau mereka bawa gula, kalau cuman bawa kopi, ya pahit. Kalau dia 11 itu Miss Gossip kah? Hah? Miss Gossip? Mambel. Kemana kita malam ini Mambel? Mambel, udahlah gak usah pusing-pusing lah sama tappingan si botak. Kemana kita malam ini? Mau kemana orang demo begini? Ya nggak mungkin pulang-pulang joget gue ngeliat orang lempar-lemparan. Enggak loh, tapi Gatsu enggak loh, Green Maps Gatsu. Apa? Gatsu Green Maps. Maksudnya Green Maps? Enggak apa mapsnya tuh apa? Aman. Daerah green, aman. Yang hit maps kan Kuitang, Senen, udah. Soalnya tadi temanku di Polda itu bisa lewat, orang-orang lagi pada jogging juga, tapi ya gas air matanya masih ada pedes. Car Free Day tetap ada ini? Enggak kan? Enggak, tadi ada yang jogging juga pagi situ.
Car Free Day kan besok. Udah masih ada. Kayaknya besok ditiadakan deh, karena nggak tahu waktu itu yang di Gerinda pagar kantor DPR mana Jakarta ya. Jadi ada pagar yang mulai di Gerinda, cuma nggak tahu tadi Jakarta kayaknya. SCBD doang kayaknya masih heat map. Papua no paling aman udah. Kak April, kaget aku. Benjol aku ini Kak, dilempar. Aku juga kaget pertama udah kaget tahu dia megang mic gitu, kira apaan. Jadi gini, aku baru yang diupload Kak Sil itu adalah permohonan untuk penangguhan kan? Itu kan? Iya, Mandel. Tapi ini kan cerita berpendapat. Oke, mereka berpendapat ya, walaupun agak-agak aneh bagi aku cara mereka berpendapat. Sebenarnya balik lagi. Fokus pada inti masalah, tapi kenapa seperti menyerang personal? Apakah kalian ada masalah personal dengan Kak Sil? Karena dari cara mereka berbicara ini bukan fokus kepada objek, tapi seperti ada gundah gulana dari dalam hati gitu loh. Atau memang ada rasa tidak senang terhadap personal Kak Silnya? Ngerti gak Kak maksudku? Belum lagi kalau berbicara menunggangi kayak Pak Alek tadi, katanya menunggangi, Pak Alek menunggangi. Bukannya di kasusnya Reza melaporkan ini banyak penunggang gelap? Wah, ini kalau udah membeli yang bicara, bukannya nampak terpampang nyata siapa-siapa aja penunggang gelap. Dua-duanya, Mam. Iya kan? Tapi dari cara mereka menyerang, ini kan aku sebut adalah sebuah penyerangan ya terhadap Kak Sil, tapi itu secara personal, bukan karena itu hanya jadi alasan aja. Postingan Kak Sil, postingan itu aku lihat kok barusan, itu adalah permohonan penangguhan, ya toh. Nggak nyampe dia ke sana ngambil pikirannya. Jelas-jelas surat permohonan penangguhan penahanan diterima, itu aja. Kenapa pada nggak nyampe otaknya? Betul, karena kan ada subjek, ada subjek, ada title-nya di situ kan. Nah, mereka berpikir ini terlalu jauh, kelihatan banget. Karena kenapa aku bilang terlalu jauh? Ya, ini jangan sampai menggiring opini. Ini jangan sampai AIWO. Maksud gua, panas sekali kalian rupanya nengok Kak Sil ini. Nanya aja ini aku maksudnya. halo, Kalau panas ya santai gitu kan. salam, bener Win. Win, makasih ya Win. Saya habis di apa ya namanya? Kalau digebukin rame-rame. Kroyok. Dikeroyok di komalnya Bang Silent. Cilet. Tadi kita dengar Ya, itu kan ada pernyataan. Saya kan nonton. Win, tadi Yes, kita yes. dengar semua di sini dengar. Dan Tris, itu dong blokir, sebel banget isu si dan Tris. Sebentar, izin kasih ya sebentar. Saya itu bingung loh. Mereka ini, makanya saya katakan kalau kalian pemikirannya di bawah rata-rata tidak akan bisa menangkap persoalan ini. Titik, itu saja. Saya katakan, oke, katakanlah ini tidak A1. Kalau berdasarkan yang kalian katakan bahwa bukan PH yang mengeluarkan statement, tidak A1. Oke, kita sepakati di situ, tapi dengarkan dulu penangkapan saya. Memang saya tadi agak mengatakan perang, tapi itu bahasa baku di kami ya, baik di bisnis, baik di politik, kemudian di karir jabatan, itu ada yang namanya taktik perang. Tapi memang itu tadi saya tidak silent, harusnya saya katakan taktik. Seorang petarung yang intelektualnya di atas rata-rata, taktiknya ini tidak bisa kebaca sama orang yang pola pikirnya di bawah rata-rata, tidak bisa. Ini bagaimana saya katakan seperti itu? Karena begini, ketika bola panas ini belunder di masyarakat, maka sudah bisa telepon itu.
Mambel, berarti namaku luar biasa ya dijadikan bahan apa pembicaraan ya. Sebenarnya mereka ini tidak sukanya ini berdasarkan personal. Itu aja yang gue lihat Kak, dari cara pembicaraan mereka, dari cara omongan. Terus kompor apa? Kenapa harus menggunakan inisial si Pirang? Sebut aja Kak Sil. Bener dong. Kalau memang nggak suka lebih gentle. Jangan berani bersuara tapi takut dilaporkan. Berarti kau bukan pemain. Iya toh Kak? Betul. Kenapa harus takut dengan namanya IPE? Berarti kan kau tidak tahu batasan, kau tidak paham, kau tidak nyampe, asal nyeblak. Lebih besar rasa takut itu sebenarnya daripada nyali. Aku rambutnya juga pirang loh, bukan cuman Kak Sil doang yang pirang, aku juga pirang rambutnya. Jadi jatuhnya itu kayak perkumpulan apa ya Kak? Bully. Gosip. Gitu loh. Tapi nggak terima, mereka nggak terima dibilang begitu, bukan katanya, malah kebaliknya ke kami ini, pembuli, yang suka Itu yang namanya terik. Saya tadi kayak hampir mau nyamain kasus DPR. Saya hampir mengambil contoh kasus, tapi ini kan belum dari lagi kan. Jadi memang percuma kita menjelaskan sebuah penjelasan kalau pemikiran di bawah rata-rata, lalu mau memahami cara pola berpikirnya orang yang di atas rata-rata, nggak bisa itu. Saya saja satu hari satu malam memikirkan statement Kasil, baru saya bisa mendapatkan. Nih aku sebut Fitri Salbuteru tuh udah. Statement bukan statement sayang. Seperti itu yang saya sampai pas mengatakan bahwa ada apa ya, kalau kemudian ngelek kakak ini sampai aku nungguin kakak ini kayak nungguin nongolnya sih. Aku kayak nungguin kakak ini kayak nunggu nongol si adik awak Mamat Saroni. Dia tergelincir. Siapa itu? Iya ada tuh. Ngelek kakak ini. Halo Bang Sen, gedein nambel dong, cantiknya nagih tau. Apaan lagi nih? Halo. Benci kali aku nengok si MI ini kecil. Kena ulti naik. Lagi dia Kak Mabel, mamanya dia Batak loh. Benci kali aku nengok dia. Jangan gitu loh. tak terima lah aku dikatai Kasil, supaya Komalnya rame lah, ada persaingan antara Bang Yamin lah, padahal itu tidak ada. Sekarang gini loh Kak, yang gini itu gampang. Sebenarnya jangan kalian besar-besarkan mereka. Berarti kan kalian menganggap mereka ada. Sesimpel ini aja sebenarnya. Di sini terlihat kok. Mereka sibuk mengadu domba Kak Sil dengan si Yamin. Selesai. Dan saya tidak peduli. Mereka bilang, saya tuh diketawai di bawah, enggak masalah buat saya. Saya kalau diketawai sama orang yang di bawah rata-rata saya enggak malu. Gini, yang saya malu kalau orang di atas saya menertawakan saya, berarti saya salah. Lakuin. Coba Raffi ngomongnya depan Kasil sama Pak Yamin gitu, berani kagak? Jangan cuma belakang doang nyalinya kayak ada depan Pororo aja dia nggak berani, gimana? Ingat gak dia takut turun ya, ada Pororo. Aku tuh udah bilang kayaknya Bang Rapi ini sudah 3 kali ketemu saya di Komal. Yang terakhir itu perkara berani lapor siapa. Jadi gini Kak Sil, untuk dokumen-dokumen seperti itu kan Kak, tidak semua orang kan pernah melihat kan Kak Sil. Betul. Jadi penerimaan mereka itu langsung penangguhannya diterima, padahal tidak. Jadi yang menyebarkan cerita-cerita penangguhannya udah diterima, itu diakui sama Kak Sil. Penerimaannya kan seperti itu, mereka kan lalu disebarluaskan. Padahal yang diposting Kak Sil ini adalah dokumen permohonan. Sudah diterima, permohonannya diterima. Namun untuk dikabulkan atau tidak, itu kan tidak ada tertera di situ. Tapi jelas di bukti tertulis bahwa nanti nomor dokumen sekian-sekian gitu kan. Untuk kelanjutannya kan ada kan. Nah itu aja. Jadi kalau dibesar-besarkan, sebenarnya terlihat kok dari cara seperti ini mereka itu sebenarnya ada urusan personal dengan Kak Sil, entah itu melalui kerja atau
ketenaran pun bisa jadi, karena yang disangkut pautkan adalah kalau nggak gitu dia nggak rame live-nya gitu loh Kak. Iya, iya. Itu loh yang aku tidak Itu terima. aja. Emang mau ngomong apa biar Mabel kesal cepat. Emang Enggak, penangguhan penahanan kalau kita lihat dari Perpadu ya, kalau misalnya dia itu kan ada beberapa tahap ya. Kalau penangguhan penahanan itu pertama dia harus di ACC pengadilan. Nah, nanti di situ di bacaan Perpadu itu diproses ke pengadilan gitu. Ya. Nah, kalau diterima ya tulisannya diterima. Karena kan harus 2 kali ya. Sama kalau kita mau ngajukan prapit. telepon. Tetangga sebelah udah pada datang ya. Jadi kepada Puan ya, di awak Puan sebagai ketua DPR, tolong wujud lah ya. Jadi kalau kita mengajukan permohonan penahanan itu kan harus 2 kali ya. Sama kayak ngajukan prapit. Yang pertama dia itu dari website, yang kedua dia secara langsung. Nah kalau kita lihat Nikita Mirzani kan itu 2 kali ya. Yang pertama dia mengajukan secara langsung ke hakim ya, pengadilan. Yang kedua dia dari webs, kan begitu. Nah kalau dari webs dia itu pertama proses masih diproses di pengadilan gitu, proses di pengadilan gitu dia kalau belum diterima. Kemudian kalau sudah diterima, ya itulah bacaannya penangguhan penahanan diterima. Sesudah itu nanti tinggal nunggu hakim. Hakim yang akan menetapkan nanti pada saat persidangan. Gitu. Kenapa di situ bacaannya proses di pengadilan? Karena harus mendapatkan ACC dari pihak hakim, gitu kan, pihak pengadilan, jaksa. Kau jelaskan pun ini, itu mereka nggak akan masuk. Karena tujuan mereka adalah ingin mempermalukan Kak Sil. Ngerti nggak MA? Jadi aku lihat dari typingannya yang aku lihat, ya katanya diterima. Nah mereka menghilangkan bahwa yang diposting Kak Sil itu adalah permohonan penangguhan yang diterima. Itu dihilangkan mereka karena tujuan mereka bukan itu. Tujuan mereka hanya ingin apa? Mempermalukan Kak Sil. Karena dari kemarin kan Kak Sil juga kan itu kan vokal kan, dominan kan. Jadi mereka menghilangkan itu. Mau kau jelaskan itu akan nggak ada. Mana kemarin katanya keterima, dia fokusnya hanya itu. Padahal yang diposting adalah permohonan penangguhan, bukan permohonan penangguhan sudah di ACC, bukan sudah dikabulkan, bukan itu aja. Coba naikin deh orang itu Kak, aku turun ini Sandy, cemana biar kita lihat, ayo. Nih, Aku aja lah yang aku aja yang ada yang ini ya, tadi ada yang nyenggol Kasil dengan sebutan Silvi. Malu nggak? Udah keluar Epi, kamu naik. Aku nggak habis pikir aja, masuk pengacara nggak proses. Ini juga yang manggil-manggil Sisil, Kamu naik Sisil Epi. ini Nggak usah kayaknya typing, tahu nggak usah deh typing lu. siapa. Epi lu naik. Lu nggak usah typing kayak gitu. Nyebutin kayak gitu berarti lu orang lama. Nggak ada itu. Ini tuh memang mereka niatnya tuh biar Kak Masa Sil iri itu, sama Kasil gitu loh. bukan biar Kak Sil ini tidak vokal lagi, karena kan dari kemarin-kemarin Kak Sil ini kan vokal, ya toh. Nah yang mereka inginkan itu nggak masuk. Lagian aku aja baru nengok itu permohonan penangguhan kok yang diterima. Jadi kayak kita buat laporan, nah nomor laporan kan ada kan. Masa pengacara nggak tahu itu sih, kalau misalnya pengajuan permohonan itu harus 2 kali. Yang pertama di webs, yang kedua di pengadilan langsung. Kayak mana sih? Ya itulah dipelintir sama mereka. Itu yang dipelintir. Ya bukannya nggak tahu MA. Tapi mungkin emang nggak tahu sih, atau memang kurang ilmu hukumnya. Kemudian dengan keberaniannya menceritakan gitu,
seolah-olah memelintirkan, tapi bisa aja sih Mambel dia sebenarnya nggak tahu ilmu hukum atau memang memelintirkan antara dua. Tapi aku lihatnya lebih kepada nggak paham ilmu hukum. Ya, jadi karena ada rasa tidak suka, ada rasa benci yang sangat mendalam, ya kan Kak? Maka itu akan menghilangkan ilmu. Sama contohnya Kak, jika manusia sedang emosi, maka akal sehat tidak akan digunakan kan? Pasti dong. Nah itu dia, karena rasa benci yang begitu besar sehingga ilmunya pun hilang. Ya udah. Kalau untuk menilai ilmunya Raffi kan Raffi ya kita bilang langsung kan, karena kan Raffi di sana yang pengacara. Ya, satu doang kan? Iya, yang jelas kita ketahui dia siapa, pekerjaannya apa, bidangnya apa. Cuman yang sangat-sangat disayangkan seorang Raffi, ya kalau kita kan perempuan ya emang perempuan mulu dua, dia Raffi ini kayak mana? Ya kan naik lah Raffi naik sini, Raffi nggak usah keluar-keluar di belakang. Coba Raffi lu naik sini. Lu paling nggak suka banget ya orang berbicara kebenaran di kubu Aminiki. Kenapa? Kalau ada permasalahan pribadi ngomong langsung, nggak usah ngomong nyindir-nyindir di belakang. Lu juga encus. Sebel banget. Nggak tahu ya, saya nggak pernah punya masalah sama si Incus. Dulu pun dia itu dekat sekali dengan Francis, sebetulnya ada masalah pribadi Francis. Tapi semua dibawa-bawa, ngeri kali manusia saat itu. Giliran mereka yang saling bertabrakan, didiam-diamkan. Di sini difitnah, mereka ribut luar biasa. Si Dinda ini yang tadi di atas juga kan, kita kan semua dengar apa kata Dinda. Ya Dinda ya, kamu tadi bersuara kok di roomnya siapa itu, Silet. Kita semua dengar. Terus di sini ngapain kepo kamu? Ya. Jadi kalau belum diterima itu namanya diproses ke pengadilan, diproses pengadilan gitu bacaannya. Diproses pengadilan. Nah, artinya menunggu nunggu tanda tangan, nunggu persetujuan begitu. Karena kan 2 kali itu. Masa lucunya kenapa sih pengacara nggak tahu apa nggak pernah untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Ya kan Raffi bukan pengacara, artis. Kocak. Tinggal Tapi nunggu artis, aja kan? sampean dia suruh by one aja deh ketemu face to face. Pada berani nggak sih ini? Encus, Raffi, TKW, maksudnya Ani official, sorry. Udah ketemu nggak? Oh iya Raffi, ada Raffi di sini ya. Ntar malam gue mau ke Bulungan, gue mau ke Join Kopi. Nah ini orangnya masuk. Temu gue mau ke Bulungan Raffi. Nah, sebut dong MA namanya kata Mambel. Ini Raffi nih. Naik si Raffi. Ya iyalah nama bahasa Arabnya kan itu Raffi. Raffi. Lu ngapain bahas kasil mulu? Nggak capek lu? Lah itu memang lagi bahas kasil. Punya dendam ya. Raffi ngefans ya sama Kasio ya. Coba gini aja dulu gimana? Kak, gini Kak. Ini gimana? Ini kan jatuh kayak enggak, Kesapanya. jatuhnya kan kita kayak sama kan, kayak ngolok-ngolok kayak yang dia buat. Raffi ada unek-unek, coba sampaikan Raffi. Ngolok-ngolok apa? Gue bilang memang apa yang disampaikan kasil nggak betul kok. Ada kok. Gue liat di MyRes, postingan MyRes. Iya, Ternyata- lu pernah beracara. Sabar dong. Emang lu pernah bersidang? Apa lu pernah mengajukan Kan gua nggak mungkin bersidang harus ngadu-ngadu ke lu, ke pengadilan? Apa lu pernah menyelesaikan kasus? Apa lu pernah ada klien yang langsung masuk ke persidangan seperti itu? Pernah nggak lu? Ya nggak Nggak usah bilang ngarang-ngarang lu sama Kasil. Ya nggak pernah, dia kan calon artis yang nggak kesampaian. Coba aku tanya. Nah, sekarang Bang, ya, sekarang kan ini sudah baru ya. Bagaimana sih tahapan untuk mengajukan permohonan penangguhan? Coba saya tanya. Ini kan bukan versi lama lagi ya. Kalau versi dulu kita tahu lah. Ini versi barunya seperti apa coba? Ya, pelongo. Yang mana proseduralnya? Tata caranya, proseduralnya kayak mana? Itulah
Makanya gue bilang, kalau lu nggak tahu berarti selama ini ngomong-ngomong aja lu Lah, emang. aku tanya sama abang, gimana? Nah, lu kan lu sosok paling tahu. Coba Ya, jawab. makanya karena gue Ya tahu udah lu ini. tinggal jawab. Ya udah. Ya udah tinggal Jawab. jawab dulunya. Kalau memang tahu coba. Ah gimana sih ngomong Ya nih? jawab jelek botak, boncel. Jawab dulunya. Kan lu sok paling tahu di komal-komal. Goblok banget sumpah. Gimana sih? Jadi gini Raffi, So, yang ketemu gua di ditanyakan, Wuhan. yang ditanyakan bukankah tahu atau tidak, tapi bagaimana cara untuk mengajukan permohonan penangguhan gitu. Itu yang ditanya, bukan tahu atau tidaknya. Begitu Bapak Raffi. Bukan, gini loh, ini kan masalahnya soal isu di mana Kasil menyampaikan Nikita Mirzani sudah di ACC. Apaan sih ditanya apa? Jawabnya apaan? Tolong. Lu gimana sih? Lu jangan pintar-pintar, makanya lu dalam proses perdebatan, dalam proses diskusi, sabar. Yang pertanyaan Ini nggak usah cara-cara melintir MA ini udah gue pakai Lu nggak berkali-kali usah melintir ini. kemana-mana. Jawab aja Ya kata iya, MA. karena lu Ya udah karena jawab lu- kata MA. Kalau lu tahu, lu ngerasa pengacara paling top, coba lu tinggal jawab. Gue apa nggak kata bilang gue MA pengacara barusan. kok. Ya Kalian udah aja tinggal yang jawab menyebut kata gua MA pengacara. kalau memang lu tahu. Gue Imam Masjidil Haram. Ini Lu nggak lihat? Masih nggak ada isi, udah turunin aja lah, nggak ada isi. Enggak usah Tanya. kemana-mana, Oh, Raffi. gimana sih? Lu yang Bang, menyebar Nggak ada isi, gak usah nggak ada isi. kemana-mana, itu jelas Nggak ada kok, isi, cuma nggak ada ditanya isi. doang, tinggal jawab kalau tahu. Nggak ada isi, dia aja nggak tahu cara prosedurnya. Kemana-mana. Pak, udah jangan dikasih panggung, udah Raffi. Sebentar, jangan kasih panggung Raffi. Gua tantang lo ketemuan di mana? Ya, kita live berdua. Gua tantang di mana? Segera. Yo, hari ini Raffi. Ya, Asik. ketemuan sama Kasil tuh, diundang sama Kasil, lu ketemu ya, langsung. Hari ini. Kebetulan mau ke Bulungan. Oke. Katanya kalau Lu orang yang Bulungan. cupu, lu yang cupu Rapi, ditanya sama MA, kayak gitu lu melintir kemana-mana. Kan lu ngerasa tuh pengacara paling top katanya. Kalau otak gitu ya, ikan kamu otak kelebihan sampai dibotakin. Ya katanya lu pinter. Kalau lu pinter, dijawab dong pertanyaan orang. Raffi udah tua, udah punya anak Raffi, dua. tapi ini kalau hadiahnya ya $100 Australia aja deh. Nggak usah Tuh, $100. Tuh. $100 Australia ini hadiahnya ya. Iya. Tuh, cepetan. Apa yang di Bulungan katanya lu? Ya. Terkenal di Bulungan. Gimana, yuk? Raffi. Ntar gua ke Bulungan mau ngopi. 1,6 J. Kalau otak. Kamu aja yang botak. Yang udah Maaf, dibotak. sebentar. Goblok. Aku minta waktunya bentar ya. Kenapa aku tadi mempertanyakan itu? Biar supaya dijawab. Agar apa? Mengetahui ada dua prosedural yang harus diikuti. Bagaimana tata caranya. Kemudian kalau diterima dan ditolak, itu bagaimana prosesnya, kan begitu kan? Berarti kan masuk ke tata caranya, proseduralnya seperti apa kan? Yang kutanyakan begitu. Agar apa? Dia paham dan mengerti. Nah, kenapa tidak bisa menjawab? Kenapa tidak bisa menjawab tata cara prosedur? Karena kalau tidak tahu dan tidak pernah mengalami. Sekarang begini ya Bang Raffi, permohonan penangguhan itu tidak sama seperti versi yang dulu, ya. Ada versi barunya nih, ya. Versi barunya yaitu memakai berpadu. Kalau dulu kan nggak semuanya pakai air berpadu. Kalau sekarang harus dua, seperti pengajuan prapit. Pengajuan prapit kita harus 2 kali pengajuan permohonan. Nah, kemudian hasilnya nanti diletakkanlah ke air berpadu sama pihak pengadilan. Nah, kalau misalnya dia itu kan ada 2 tahapan. Ketika proses penangguhannya itu diterima ataupun sebelum diterima, itu akan proses ke pengadilan. Nah, di proses pengadilan itulah nanti yang akan ditandatangani atau disetujui oleh pihak pengadilan, hakim, ya kan? Nah, setelah itu barulah nanti penangguhan nanti terlihatlah itu di berpadu itu tadi. Penangguhan penahanan diterima. Nah, selesai itu nggak sampai situ aja, harus mengambil surat langsung dari kantornya. Nah, setelah itu udah bukan itu aja, harus ada penetapan dari hakim. Udah, hakim harus ketok palu. Udah, harus ada penetapan bahwasanya penangguhan penahanan diterima itu di dalam persidangan. Semalam kan tidak ada. Jadi, ayolah, masa harus kuajari sih? Kasih aja bisa keliru apalagi MA. Lalu ditanya apa, jawabnya apa? Raffi botak. Ih, idiot. Ayo, Baywan, gua mau ke Bulungan nih. Jelek. Kesel ini. Aku maksudku gini loh, aku nggak dapat poinnya. Maksudnya tujuannya Raffi ini apa gitu, aku nggak dapat.
Ini personal sih ini sebenarnya. Iya kan, Raffi? Maksudku gini, Raf. Kalau malam pakainya yang bersayap. Kalau siang pada saat aktivitas jangan yang nggak bersayap ya, Raf ya. Paham kok, aku sesama wanita kita kan harus ngasih tahu, takutnya siang pakai bersayap itu agak mengganggu. Ya, agak mengganggu aktivitas, Raf. Itu ya maksud. Bentar Kak, aku tahu lagi ya Kak. Kalau Bang Raffi berpikir bahwasannya kita mengajukan permohonan itu hanya memakai website, berpadu, abang salah Bang. Salah, harus 2 kali, kita harus datang langsung. Kan semalam Nikita Mirzani memberikan langsung surat tersebut. Yang kedua dari web, itu harus 2 kali. Begitulah memang peraturannya sekarang. Nah, hasilnya nanti itulah pengajuan permohonan diterima. Itu permohonan penahanan diterima. Penangguhan penahanan diterima, itu dia hasilnya. Nah, diterima, ketika diterima berarti itu sudah di ACC sama pihak pengadilan. Nah, kalau belum diterima, dia nanti tulisannya proses di pengadilan. Gitu bacaannya, proses di pengadilan. Masa gitu aja nggak paham sih. Bang Raffi, itu Mabel udah ngomong tuh biar nggak bocor gitu loh. Memang dia gak paham. Bentar ini si Raffi lagi tantang sama Kasil, jadi enggak. Kata Mabel tuh kata Raffi bagi sini katanya. Oh berarti dia lagi bocor kayaknya. Batasan emosinya kuat banget. Iya Bang Raffi ya. Raffi itu di Jakarta kan ya? Ayo El. Temu El, temu. Ini gue lagi ajakin, ntar malam gue mau ke Bulungan, kamu ngopi. Oh, ajak ngopi bareng dong Bang Raffinya. Enggak ada, kan miskin, nggak punya duit, terminta, repot. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Rapi, lo pilih yang mana Rapi? Yang malam apa yang siang? Tuh, Ambil udah nyuruh milihin tuh. Yang nggak bersayap sama nggak bersayap. Biarin dulu dijelasin dulu penangguhan penahanan, lanjutin emang. Biar kita beli edukasi aja, nggak usah balas mereka. Itulah Kak yang udah aku bilang tadi. Kan mereka kan berpikir bahwasanya penangguhan penahanan itu dikirim di website aja. Kan begitu. Nah, sehingga dijawabnya di website, tidak. Di prosesnya itu permohonan diterima. Permohonan diterima kan berkasnya yang diterima, kata mereka kan. Kata mereka berkasnya yang diterima kan. Iya kan? Kalau berkasnya yang diterima, ya, itu sudah secara langsung, ya. Kemudian keluarlah nomornya. Ya. Kemudian kita ajukan permohonannya itu kembali ke website dari Berpadu. Kita tinggal letakkan aja di situ. Sudah. Nah, setelah itu nanti tentang prosesnya itu ada 2. Kalau sudah diterima, permohonan penangguhan diterima, itu berarti sudah di ECC. Kalau belum di ECC, maksudnya kalau belum diterima, belum disetujui oleh pengadilan, itu nanti tulisannya diproses di pengadilan. Gitu. Udah. Jadi gini loh MA, maksudku yang diposting Kak Sil itu kan lebih ke surat tanda terima, iya toh? Bukan, memang udah diterima. Iyalah, itulah surat tanda terimanya kan. Kalau misalkan kayak kita ngasih nitip barang. Bukan suratnya yang, iya aku paham, bukan Kak, itu hasilnya. Hasilnya. Iya. Hasil dari permohonan. Iya. Nah, hasil permohonan sudah diterima, tapi bukan penangguhannya yang diterima kan? Itu kan Kakak, hasil permohonan penangguhan diterima itu kan jelas di warna merah itu. Iya, ini maksud aku supaya ini jelas, karena kan yang diterima itu adalah permohonan penangguhan toh, bukan penangguhannya diterima. Penangguhan penahanannya itu dulu gitu maksudnya. Belum kan, masih permohonan penangguhan sudah diterima. Surat itu kan, karena kan beda makna ya Kasil ya. Iya. Nah, tapi ini kan dipelintir. Permohonannya dihilangkan, penangguhannya diterima. Inilah disebarkan.
karena rasa benci yang sangat besar terhadap Kak Sil ini. Nah, inilah yang jadi bahan mereka. Itu aja. Kalau memang kalian tidak ada rasa benci sama Kak Sil, kenapa tidak Raffi jelaskan? Oh, yang diterima itu adalah permohonan penangguhan, bukan penangguhannya diterima. Gitu maksudku, KI. Ya. Jadi inilah yang dijadikan mereka alat untuk apa? Mengolok-ngolok, meledek. Oh, si pirang itu loh, gitu. Padahal kan yang diterima jelas kok, subjeknya adalah apa? Permohonan penangguhan, bukan penangguhannya yang diterima, permohonannya yang diterima. Ini kalau kalian memang tidak ada rasa benci ya Raffi, kita belak-belakan aja Raffi. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kayak aku tadi jujur Raffi, aku bilang aku nggak suka caramu Raffi. Kalau kau nggak suka sama orangnya, kau sebutkan aja langsung. Ngapain kau harus ngiterin room orang gitu loh. Jatuhnya kan kayak buzzer. Ya toh? Jatuhnya kan kayak buzzer. Apa bedanya tingkahmu? Tapi kalau disebut buzzer nanti nggak terima. Padahal kan kau kan punya ilmu hukum. Kenapa tidak itu yang kau ajarkan? Kenapa tidak itu yang kau sebarkan? Supaya orang-orang di sekitarmu pintar. Ini dari aku yang bodoh ini, yang tidak sekolah. Permohonan penangguhan yang diposting Kak Sil, bukan penangguhannya yang diterima, karena itu udah beda arti. Begitu, Abang Awa ini sebenarnya Kak. Si Raffi ini Kak. Iya, memang udah 40-an. Tapi kalau memang dia tidak ada rasa suka atau ingin berdebat dengan Kak Sil, silakan buat appointment schedule kalian bertemu di room siapa kalian. Nah, apa mau di real? Kak Sil mau aja kok ini kayaknya. Ya real, ngapain di room di real aja. Ah itu. Sambil ngopi kan Kak E? Ya, sambil apa ke? Ya kan, yang penting bayar sendiri-sendiri, jangan minta dibayarin. Ya Kak Sil ya. Kan bener kan saya ngomong bayar sendiri-sendiri. Bener. Ya bayar sendiri. Dia bawa anak sama istrinya lagi. Aduh, repot deh. Bawa anak istri. Ya kalau aku gini sih ya, nggak usah kita banyak bacot lah. Nih, bang mulai keluar premanku, kita ketemuan aja ya. Mau ngopi ke, mau kayang ke, mulai lari kecil nggak apa-apa, ketemu aja. Tapi harus berani divideokan biar yang nonton, biar seru kan gitu. Nah, tapi yang penting satu syarat aja, bayar sendiri-sendiri. Kalau ini omongan Kak Sil ini aku tahu dasarnya apa. Ini bukan hoax. Mulai dari treatment gratis, bawa istri itu kan, sama karaoke. Ini ada dasarnya, dasar kuat. Karaoke, bisa masuk karaoke nyanyi-nyanyi, walaupun lagunya entah kemana nada kemana suara kan, kan nggak mungkin kan dia yang bayar. Jelas treatment sama istri. Nah ini kalau mau kayak mama julid, versi mama julid awak, bisa juga awak ini Kak E. Jadi aku ini jadi satu kakak sama kakak Kak. Raffi miskin, permisi miskin. Bukan lo geng, Kak saya, Kak Jusnot, maksudnya gini, kalau kayak Kak Sil, kenapa dia itu tidak bisa berbicara bebas kayak aku ini? Karena dia punya profesi. Karena dari situ nanti dinilai, kayak mana ini mulutnya aja kayak gitu makanya dia ada batasan, makanya lebih enak kayak awak jadi mama STM, jadi siluman medsos. Itulah parahnya mereka ini. Ini coba kita selesaikan dulu. Coba berarti Kak Sil kan terkait dengan berkas Kalau yang kalau kata Bang Mr. Si pernah mengatakan ke saya bebas berargumen karena saya rakyat biasa. Sebelahnya apa? Saya pahami itu. Ya udah biarin MA selesaikan dulu. Nah, biar supaya ini nggak jadi apa ya, karena memang kemarin juga Kak Sil kan sempat mengatakan
udah disetujui. Nah, inilah yang saya katakan bahwasannya kan wah, yang pertama dari web, yang kedua dari langsung datang ke kantor. Nah, kalau di pengadilan itu sudah di ACC ya kak ya? Ada balasan itu, ada balasan. Iya, sudah disetujui oleh jaksa dan juga hakim ya kak ya. Hanya saja ada beberapa apa? Gimana kak? Yang harus menyetujui hakim, jaksa, penyidik. Iya, penyidik. Nah, berarti dari kantornya atau dari pengadilannya itu sudah setujui kan begitu, hanya saja belum ada penetapan hakim kan begitu. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, itu tadi yang biasa kayak perapit kak kan begitu. Jadi di berpadu itu ya tetap case awalnya yaitu permohonan diterima kan begitu, tetapi kalau di pengadilannya itu kita dapat bocoran bahwasanya sudah di ACC kan begitu kan? Gitu kan? Di Mahkamah Agung aja tunggu. Jadi Bang Raffi harus tahu bahwasannya kita mengajukan permohonan itu bukan hanya dari web Bang, tapi harus ke kantornya, ke pengadilannya langsung juga. Nah, jadi di pengadilannya itu mereka sudah menyetujui, tetapi di websitenya masih terkait permohonan diterima. Menunggu verifikasi. Nah, begitu. Berarti kita tinggal menunggu hakim nanti menetapkan kan gitu. Kalau misalnya hakim menetapkan nanti pasti di sidang minggu depan, nanti hakim yang akan mengumumkan, yang akan ketok palu di situ. Nah, penetapannya di situ. Makanya saya tanya tadi sama Bang Raffi tahu nggak sih tata cara untuk mengajukan permohonan sampai diterima, ya kan, diterima atau ditolaknya. Kan kalau dulu kan sama sekarang berbeda. Nah, dia tidak bisa jawab. Agar apa? Dia paham juga kan gitu. Informasi yang disampaikan Kak Sil itu bersumber dari mana? Kalau dia hanya menangkap dari web kan gitu. Beda sama pengadilannya, itu sesuatu yang akan menimbulkan kontradiktif kan begitu. Misinformasi, miskomunikasi pun juga kan. Tapi ya lah percuma dikasih tahu juga ya Kak Sil ya. Apa mungkin Bang Raffi nggak pernah Tujuannya kata Mambel betul, karena kebencian kepada saya ingin menjatuhkan kredibilitas saya gitu tujuannya. Jadi percuma juga kita sampai berusaha bicara. Ya Mambel ya. Tersongon bunga malam diladangi, songoni maroaki ngamalala. Mambel, loncat aku dari tempat tidurku ya. Jadi Bang Raffi kalau mau tahu berita A1-nya jangan lihat dari web hasilnya Bang, tapi datang langsung ke pengadilannya. Tapi ya lah, Bang kan bukan para pihak. Jadi nggak bisa dapat informasi ya. Kalau Kak Sil kan ya ada orang dalamnya di situ kan begitu. Ada tahu lah, udah kenal lah para pihak dari Nikita Mirzani. Wajar kan begitu. David datang bilang stres, semua kau yang stres. David pit. Jadi teman-teman, ini mungkin ada pengacara juga ya. Kalau misalnya sekarang ya, tahun sekarang gitu ataupun dari tahun 2024 kalau saya nggak salah ya, itu kalau kita mengajukan perapit gitu kan, itu harus 2 kali. Nggak bisa hanya dari website aja, harus datang juga ke pengadilan gitu. Rokok kayak Bang MA. Biarlah si EAS mau sama si hidung kah, sama si mata kah, sama si kuping kah, terserah Rapi lah. Mau keluar. Yang penting Kak Sil udah bilang ketemuan yuk, tapi bayar masing-masing. Ya, itu syaratnya. Nggak mau lah. Nggak, maksudnya gini loh. Jujur nih, aku awalnya care nih, kok makin kesini Bang Raffi makin aneh gitu ya.
makin aneh ini jujur nih, mungkin dia denger ya, makin aneh serius, makin tidak mencerminkan siapapun. Kan Bang Raffi seorang pengacara, walaupun abang mengaku saya tidak pengacara, saya tidak bawa diri saya sebagai pengacara, tetapi ini jejak digital itu bang gak akan pernah hilang. Masyarakat ataupun di sosial media ini tahu abang itu pernah jadi pengacara, atau bahkan saat ini masih jadi pengacara, dan pernah jadi pengacara kasus Agus dan Nopi. Masyarakat di sini tahu, dan masyarakat tahu status abang adalah pengacara. Jadi gini, kok mungkin kemarin nggak ada ketersinggungan Raffi ini karena Kak Sil berbicara. Raffi ini bukanlah pengacara pidana. Kuliahnya tidak di bagian pidana, tapi bagian bisnis, S2-nya, untung dan rugi. Nah, sejak itu loh, sadar nggak Kak Sil? Maka dia mulai babi buta. Enggak Kak? Pidana gini, bahwa S2-nya jurusan dan hukum legal, bukan pidana S2-nya. Nah, itu. Makanya kan si Raffi kan setiap ada, sebelum ada Kak Sil masuk ya, yang kemarin-kemarin sebelumnya ya Kak, dia dikit-dikit kalau debat sama orang ada di Google. Nah di situ aku ngeh Kak, kok ini anak membantah orang yang berdebat dengan dia, tapi tidak dengan ilmunya, tapi dengan berbicara ada di Google, cek di Google. Jadi aku mikir juga, betul juga ya kata Kak Sil, ini orang kayak nggak pernah beracara karena cuma wacana, gitu loh. Dia kan khusus orang buka Google baca gitu. Iya bener kan, selalu begitu cara dia. Kalau khususnya kalau Kak Sil pidana, kalau dia perdata itu kan khususnya, tapi kan secara tidak langsung Kak Mambel ya. Dia kan seorang pengacara, itu yang garis besarnya di situ gitu loh. Nah kalau dia bersikap mau dia hilangkan pun itu nggak bisa, karena jejak digital ada kan begitu. Hilang intelek dia, aku tengok. Nah itu di situ cukup disayangkan. Mana sih yang lebih baik, profesi atau nama baik? Ya nama baik yang lebih penting. Kalau nama baik udah rusak, profesi juga akhirnya akan rusak. Kalau jika kau bisa menjaga nama baikmu, maka kau bisa mendapatkan banyak profesi yang kau inginkan. Karena apa? Track bagus, itu kan? Betul. Apa yang dicari berbuat seperti itu? Menampilkan kesombongan. Nah, siapa? Di atas langit masih ada langit. Ilmu Bang Raffi itu ibaratkan sebutir pasir yang dilemparkan ke laut. Itulah ilmu Bang Raffi. Nah, sama seperti ilmu saya juga, sama seperti ilmu kita juga. Jadi apa? Ngapain sombong? Ngapain merasa sok hebat gitu loh? Santai aja, biasa aja gitu. Jangan sampai merendahkan seseorang, apalagi sampai diri kita juga ikut rendah akibat kita merendahkan orang tadi. Dia tuh selalu kan omongannya kan, kamu tidak cerdas, bukan orang cerdas, SDM rendah, cek Google. Kenapa cek Google? Yang gue inginkan kan itu kayak, oke, ilmu lu aja gitu, pengetahuan lu gitu loh, menjelaskan. Kayak inilah tadi kan dijelaskan, bukan ya udah kalian cek aja di Google, ada kok di sana tata caranya gitu. Itu nggak masuk dia. Kalau kayak tadi ditanya tata cara permohonan penangguhan, tahu tapi tidak menjelaskan. Oh jadi begini, jadi mana ilmunya? Wajib dong ku pertanyakan sebagai manusia biasa. Pandai kali nih Mambel meneliti. Enggak, duit 100 tadi itu pokoknya Kak. Ingat juga itu Kak, maksud Kakak? aman itu, aman sudah. Jadi itulah cukup disayangkan ya, karena seorang pengacara itu kan sudah disumpah ya. Bang Raffi sudah sumpah kalau memang Bang Raffi pernah disumpah. Jadi janganlah abang kan bawa nama, walaupun abang tidak mengatakan abang pengacara, tetapi jejak digital itu ada, dan kami tahu abang adalah seorang pengacara. Kami tahunya itu. Jadi kalau abang bertingkah, berperilaku sombong, angkuh, merendahkan seseorang, kompor, mengadu domba, apakah itu seorang pengacara yang baik? Pengacara yang bisa mengedukasi. Abang tujuan abang di sosial media ini apa? Mengedukasi kan? Atau cuma membuat onar, buat kegaduhan, memprovokator, mengadu domba, menghina?